warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suparti dengan NIM 8622410090. Saya dari kelas RA2 semester 3 Prodi PGSD Universitas Primageraha. Di sini saya akan membuat video monolog yang berjudul Kisah Saijah Adinda, mata kuliah Kebahasaan, dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu, MPD. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita menyadari bahwa kisah cinta yang paling jujur justru sering tumbuh dari kehidupan yang paling getir? Bahwa dari sebuah desa kecil dan sunyi dapat lahir cerita yang bukan hanya menyentuh perasaan, tetapi juga merenggut nurani? Di video ini, kita tidak sekedar mendengarkan cerita tentang Saijah dan Adinda. Kita sedang membuka sebuah kisah yang menyimpan luka panjang tentang ketidakadilan, kemiskinan, dan manusia-manusia kecil yang dipaksa tunduk pada keadaan. Kisah ini mengajak kita berpikir kritis. Apakah cinta dapat bertahan ketika hidup dikendalikan oleh kekuasaan dan penindasan? Dan apakah janji dan kesetiaan masih memiliki arti ketika pilihan hidup dirampas oleh sistem? Saijah dan Adinda mungkin hanyalah dua nama, namun mereka mewakili ribuan suara yang terdiam. Mereka bermimpi, berharap, dan berjuang, tetapi dunia tak memberi mereka ruang yang adil. Melalui kisah ini, kita diajak tidak hanya untuk terharu, melainkan juga untuk bertanya dengan jujur. Apakah tragedi seperti ini benar-benar telah berakhir, atau masih terus berulang dalam bentuk yang berbeda? Mari simak kisah ini dengan kepekaan hati dan ketajaman berpikir, karena di balik cerita cinta yang tragis tersimpan pesan kemanusiaan yang sangat mendalam. Kisah Saijah dan Adinda. Di sebuah desa di tanah lebak, hiduplah dua anak muda yang bernama Saijah dan Adinda. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, bermain di tepi sawah, berjalan di jalan setapak, dan berbagi mimpi sederhana tentang masa depan. Persahabatan itu pun berubah menjadi cinta yang tulus, murni, dan penuh harapan. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Saijah berasal dari keluarga miskin. Ayah seorang petani yang harus menyerahkan hasil panen kepada pejabat kolonial. Begitu pula dengan keluarga Adinda yang hidup dalam tekanan tanam paksa pejabat kolonial. Meski demikian, cinta mereka menjadi pelipur lara di tengah penderitaan. Suatu hari, ayah Saijah ditangkap karena dianggap tidak mampu membayar pajak. Ia diperlakukan dengan kasar, bahkan akhirnya meninggal dalam penderitaan. Kejadian itu membuat Saijah kehilangan sosok pelindung, dan ia harus berjuang sendirian. Adinda selalu menemaninya, menguatkan dengan kata-kata lembut, meski hatinya pun penuh dengan keraguan. Setelah ayahnya tiada, Saijah memutuskan pergi merantau untuk mencari penghidupan. Ia berjanji pada Adinda, "Aku akan kembali, Adinda."
aku akan bekerja keras dan suatu saat nanti kita akan hidup tanpa penderitaan. Adinda hanya bisa menangis. Namun, ia percaya pada janji itu. Sebelum berpisah, mereka saling memberikan tanda cinta. Kain tenun yang dibuat Adinda dan ikat kepala milik Saija. Saija pun berangkat. Ia bekerja sebagai buruh lalu menjadi pelaut. Hidupnya penuh kesulitan. Namun semangat untuk bertemu Adinda membuatnya bertahan. Di setiap pelabuhan, di setiap malam yang sunyi, ia selalu teringat wajah Adinda yang menunggu di desa. Sementara itu, Adinda tetap setia. Ia menenun kain sarung setiap tahun sebagai tanda cintanya. Sarung pertama ia simpan, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat. Setiap helai sarung itu menjadi simbol kesetiaan. Namun, nasib berkata lain. Ketika akhirnya Saija kembali ke Lebak setelah bertahun-tahun, ia mendapati kenyataan pahit. Adinda telah dipaksa menikah dengan orang lain. Tekanan ekonomi dan adat membuat keluarga Adinda tidak mampu menolak. Saija hancur. Ia mencari Adinda, namun hanya menemukan sarung-sarung tenunan yang ditinggalkan. Sarung itu menjadi saksi bisu cinta yang tak pernah padam, meski takdir memisahkan mereka. Dengan hati yang remuk, Saija kembali mengembara. Ia membawa sarung-sarung itu sebagai kenangan terakhir. Berjalan tanpa arah, menanggung luka yang tak pernah sembuh. Cinta mereka berakhir tragis, menjadi simbol penderitaan rakyat kecil di bawah penindasan kolonial. Kisah Saija dan Adinda yang tertinggal bukan hanya rasa sedih, tetapi juga kesadaran yang mengusik. Cinta mereka tidak runtuh karena pengkhianatan, melainkan karena realitas hidup yang terlalu kejam. Kesetiaan, kerja keras, dan pengorbanan ternyata belum cukup untuk melawan kemiskinan, tekanan adat, dan ketidakadilan sosial. Kisah ini mengingatkan kita bahwa penderitaan seringkali bukan lahir dari kelemahan manusia, tetapi dari sistem yang menutup peluang dan mematikan harapan. Saija dan Adinda hanyalah korban dari keadaan yang tidak mereka ciptakan, namun hanya mereka terima. Dari sini kita patut bertanya secara kritis, berapa banyak kisah serupa yang masih terjadi di sekitar kita hari ini. Lebih dari sekedar cerita, kisah ini adalah cermin yang memaksa kita melihat kembali makna keadilan dan kemanusiaan. Semoga kisah Saija dan Adinda tidak berhenti sebagai cerita pilu, tetapi menjadi pengingat agar kita lebih peduli, lebih adil, dan lebih berani membela mereka yang tak memiliki suara. Akhir kata, semoga kisah ini meninggalkan jejak kesadaran dalam diri kita, agar tragedi serupa tidak terus diwariskan oleh waktu.